Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Halo sahabat Royce 31, teman-teman karisma yang semoga Allah rahmati. Alhamdulillah, insyaallah kali ini saya akan membahas materi halaqah terkait adab kepada orang tua, guru, murabbi, ataupun orang-orang yang lebih tua. Bagaimana kita harus menghormati mereka dan apa sih dasar-dasar yang memang sudah digariskan oleh agama dan sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama teman-teman sekalian, Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kita bahwasannya untuk menyembah Allah dan tidak mempersekutukannya, dan ternyata setelah itu ada perintah setelah untuk mengesahkan Allah, tauhid kepada Allah dan tidak syirik. Allah memerintahkan kita untuk berbakti kepada kedua orang tua. Lebih luasnya juga menghormati kepada orang yang lebih tua, guru kita, murabbi kita, dan sebagainya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana." Ila akhir ayat. Sebagaimana Allah berfirman, ternyata diperintahkan kepadamu untuk menyembah, wa qadha rabbuka alla ta'budu, dan tidak menyembah selain Allah, illa iya, wa bil walidaini ihsana. Langsung Allah melanjutkan ayat tersebut dengan firman-Nya pakai wa, artinya dan, langsung gitu. Kemudian di samping itu ternyata kedudukan orang tua yang mana kita harus berbakti kepada mereka berdua itu untuk setelah kita beribadah kepada Allah gitu. Setelah kita tauhid kepada Allah. Artinya betapa kedudukan orang tua itu sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala dan di sisi dari syariat Islam. Untuk itu teman-teman sekalian, jangan sampai kita sebagai anak ya terutama dan orang yang lebih muda itu senantiasa bersikap melawan orang tua gitu ya. Bahkan di Al-Qur'an juga masih di ayat tersebut Allah berfirman bahwasanya jangan sampai menggunakan kata-kata yang lebih tinggi daripada orang tua. Kemudian juga berkata pun itu tidak diperbolehkan. Kata di Al-Quran di ayat Al-Isra ayat 23 tersebut, kata itu bisa dijadikan kalau dalam bahasa Indonesia tuh seperti menghela nafas saja tuh ketika orang tua mungkin menyuruh apa yang baik, namun kita tar dulu deh mah, bu, misalkan. Elah. Nah, itu sudah tuh. Artinya kita bisa jadi kita durhaka, bisa jadi kita dianggap sebagai melawan orang tua walaupun hanya dengan sikap kita. Jadi kita harus memuliakan orang tua, memuliakan orang yang lebih tua itu tidak hanya dari lisan ucapan, namun dengan sikap juga. Karena ketika orang tua itu semakin menua teman-teman, sifatnya itu besar kemungkinan kembali lagi kepada sifat anak-anak yang harus kita perhatikan. Bayangin teman-teman sekalian, dulu kita dilahirkan oleh ibu kita, dibesarkan oleh kedua orang tua kita sampai sebesar ini gitu ya. Itu banyak banget pengorbanan mereka gitu pada kita. Dan sampai-sampai para ulama bahwasanya ketika kita ingin membalas kebaikan orang tua bahkan dengan kekayaan yang banyak sekali gitu ya, itu belum cukup untuk membalas budi kebaikan-kebaikan orang tua yang telah diberikan kepada kita. Nah, untuk itu sebenarnya ini sama juga halnya ya kedudukannya kita tuh menghamba kepada Allah gitu. Jadi setelah Allah kita hamba, setelah itu orang tua gitu. Ya Allah dan Rasulnya kemudian orang tua. Bahkan di ayat tersebut juga kita harus menggunakan kata-kata yang baik gitu ya. Qaulan kariman. Artinya juga kita harus mendoakan orang tua. Jadi ketika menghadapi orang yang lebih tua harus dihormati. Bahkan sampai-sampai kalau orang Jawa ya, adat orang Jawa itu ketika melewati sekelompok orang, kita lagi jalan, bahkan orang tersebut adalah orang yang lebih tua, kita biasanya ya permisi dan menundukkan kepala kita tuh bukan dalam hal kita menghamba, bukan, tapi kita menghormati, berkasih sayang. Jadi bahwasanya kita juga harus mengartikan sebuah mungkin salim ya, atau misi bu, pak gitu ya. Nunduk itu bukan diartikan sempit, kita nggak boleh artinya
cuman kepada Allah aja nih kita harus nunduk. Tapi itu bukan nunduk penghalaan. Karena ada sebagian orang yang berpikir salim nggak boleh, artinya salim ini, nunduk ini nggak boleh, artinya sama kayak menghamba. Bukan, jangan dipersempit teman-teman. Nah ini yang biasanya pendapat-pendapat yang keliru gitu. Kita nggak boleh salim, nggak boleh menundukkan sopan kepada yang lebih tua. Sebenarnya itu harus gitu. Nah kenapa? Setiap adat suku itu berbeda. Terutama orang Jawa, ketika kita suaranya keras aja, bahkan di Jogja itu kita nggak boleh tuh meninggikan suara gitu, lebih dari orang tua kita semua kayak gitu di orang Jawa. Nah kemudian adab juga kepada guru, murabbi. Tentu saja ini kita harus mengerti bahwasanya guru atau murabbi itu adalah orang yang mengajari kita ya, mungkin di sekolah, mungkin juga di mentoring, halaqah gitu ya, bahkan sampai kuliah gitu ya. Itu guru-guru kita itu kalau kita sadar ya, guru itu dibayarkan tidak seberapa teman-teman, apalagi guru yang mengajarkan tentang agama dan Al-Quran. Nah mereka begitu ikhlas mengajar kita gitu, dan kita pun ya harus memberikan adab yang terbaik kepada mereka. Contohnya apa? Datang tepat waktu gitu ya. Ini juga reminder buat anak gitu, datang tepat waktu ketika hadir halaqah. Juga jangan kebanyakan izin juga, sama kayak aneh juga gitu ya. Ini harus saling di reminder gitu ya. Kemudian di grup itu direspon gitu ya. Jangan sampai murabbinya udah woro-woro, ayo liko cuman gak ada yang respon. Artinya sebenarnya halaqah, liko itu kan adalah kebutuhan kita gitu. Jadi jangan sampai liko itu ya cuman murabbi doang nih yang harus butuh, tapi itu kebutuhan kita. Bedanya halaqah dengan pengajian rutin majelis taklim, kalau majelis taklim ya hanya sekedar ilmu gitu yang didapatkan dan kita cari sebanyak mungkin. Namun ketika halaqah itu esensinya adalah mencharge iman kita dan kemudian bertemu dengan sahabat-sahabat yang sefrekuensi, yang itu menambah iman kita yang pertama. Yang kedua, menambah juga kedekatan kita silaturahim. Dan yang ketiga, ini esensinya adalah ada strategi apa nih ke depan untuk pergerakan, untuk mungkin di rohis, mungkin di alumni rohis dan lain-lain. Nah, kita tuh sefrekuensi membangun itu, dan berbeda ketika kita datang ke majelis taklim seperti itu. Nah maka poin pentingnya ya, adab atau menghormati kepada orang tua, guru, serta murabbi juga. Ini kita artinya membalas budi juga kepada mereka sampai mati teman-teman. Artinya ketika kita belum bisa membalas kebaikan itu dengan harta kita, dengan ilmu juga ya, karena mungkin mereka pastinya lebih banyak pengalaman daripada kita, usianya lebih banyak. Artinya kita harus berpikir mindset, pengalaman mereka lebih banyak, kebaikan mereka lebih banyak daripada kita gitu ya. Nah maka kita harus menghormati mereka kayak gitu. Bahkan satu cerita juga ya, ketika orang tua itu membesarkan kita sampai saat ini gitu ya, bahkan dari kecil. Nah nantinya kita harus juga memperbaiki diri kita, berkasih sayang kepada mereka ketika mereka sudah menua, sudah melemah teman-teman. Sudah mereka melemah, harus butuh kasih sayang, dirawat. Jangan sampai kita ketika orang tua sudah lansia ya, sudah tua, kita malah memindahkan mereka tuh ke panti jompo. Nauzubillah. Maka baktinya kita kepada orang tua tuh malah hilang. Kita nggak ada kesempatan, peluang buat menggapai surga dari hormatnya kita kepada orang tua, dari kasih sayangnya kepada kita, kepada orang tua gitu, baktinya kita kepada orang tua. Begitupun kepada murabbi, guru. Bisa jadi teman-teman sekalian, hormatnya kita, adabnya kita kepada guru, murabbi, orang tua kita itu mempermudah dan datangnya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kita nggak ada yang tahu kebaikan mana yang dapat Allah itu ridho kepada kita dan kita dapat masuk surga. Untuk itu teman sekalian, jangan sampai ya kita semua, reminder juga buat anak pribadi, untuk senantiasa jangan sampai malah melalaikan hormat kita, adab kita kepada kedua orang tua, guru, juga murabbi. Dan percayalah, Allah itu tidak akan menyanyiakan kebaikan sekecil apapun gitu. Maka mulailah langkah-langkah kecil untuk berbuat baik dan juga adab, karena adab itu lebih dulu daripada ilmu gitu. Jadi adab, ilmu, kemudian amal. Sebelum adab juga dengan ada iman seperti itu. Maka adab inilah yang nantinya akan
membentuk dan memurnikan, serta ilmu kita itu bisa mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa adab sebelum ilmu. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, 31. Utamakan dakwah, Allah